Perkenalkan, nama saya Anugrah Ukronmuto, NIM 1021111. Dan kali ini saya akan presentasikan MK topik khusus Teknik Informatika. Keamanan jaringan komputer, melindungi jaringan dari ancaman cyber. Analisis resiko, keamanan jaringan, memahami resiko untuk jaringan yang aman dan handal. Satu, identifikasi aset jaringan. Langkah awal dalam analisis resiko adalah mengidentifikasi semua aset yang ada di dalam jaringan untuk menentukan nilai dan pentingnya masing-masing. Dua, penilaian kerentanan. Melakukan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi titik lemah di dalam jaringan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Tiga, penilaian dampak. Menganalisis potensi dampak dan risiko yang teridentifikasi untuk memahami konsekuensi jika terjadi pelanggaran keamanan. 4, serangan malware. Salah satu risiko umum yang dihadapi oleh jaringan adalah serangan malware yang dapat merusak data sistem. 5, phishing. Serangan phishing mencoba menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi yang dapat mengancam keamanan jaringan. 6, DOS attack. Serangan DOS bertujuan untuk membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas berlebihan. Prinsip desain jaringan yang aman. Memahami prinsip-prinsip keamanan yang jaringan yang efektif dan aplikatif. Segregasi jaringan. Tujuan memisahkan bagian-bagian jaringan untuk membatasi pergerakan ancaman. Fungsi dengan memisahkan segmen jaringan, misalnya internal, publik, database. Serangan di satu bagian tidak otomatis menyebar ke semua bagian. Penggunaan firewall. Tujuan mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses tidak sah. Fungsi firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal untuk memfilter lalu lintas yang masuk dalam dan keluar. Enkripsi data menggunakan enkripsi data. Tujuan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Fungsi dengan mengenkripsi data, mungkin data berhasil disadap, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Defense in depth. Tujuan menyediakan lapis jaringan perlindungan. Fungsi jika satu lapisan keamanan gagal, masih ada lapisan lain yang mempertahankan jaringan dari serangan, misalnya firewall, IDS, antivirus, dan pelatihan pengguna. Least privilege access. Tujuan mengurangi potensi penyalahgunaan akses. Fungsi pengguna atau sistem hanya diberi akses yang benar-benar diperlukan saja, tidak lebih. Ini mengurangi risiko kesalahan atau peretasan dari dalam. Mengembangkan protokol keamanan jaringan. Menjamin komunikasi aman dan integritas data melalui protokol yang tepat. Satu, protokol keamanan. Protokol keamanan adalah langkah yang penting dalam melindungi jaringan dari ancaman dan serangan berbahaya. Dua, jenis protokol. Berikut ada beberapa jenis protokol keamanan yang umum digunakan dalam jaringan: SSL, TLS, IPsec, dan Kerberos. 3, SSL atau TLS digunakan untuk memastikan komunikasi yang aman antara klien dan server, melindungi data dari penyadapan. IPsec 4 digunakan untuk membuat VPN yang memungkinkan koneksi aman dan transkripsi antara jaringan yang berbeda. 5, Kerberos. Kerberos adalah protokol autentikasi yang menjamin identitas pengguna dalam sistem dalam jaringan. 6, mengurangi risiko penerapan protokol. Keamanan yang tepat berfungsi untuk mengurangi risiko serangan terhadap jaringan. 7, integritas data. Protokol keamanan juga berfungsi untuk menjamin integritas data yang dikirimkan dalam jaringan.
Strategi keamanan jaringan. Langkah-langkah penting untuk implementasi keamanan jaringan yang efektif. Penilaian kebutuhan. Langkah pertama adalah melakukan penilaian kebutuhan untuk memahami risiko dan kebutuhan spesifik dalam keamanan jaringan. Dua, pemilihan teknologi. Setelah pemilihan teknologi yang sesuai harus dilakukan melindungi jaringan dari ancaman teridentifikasi. Tiga, pelatihan pengguna. Ya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami kebijakan dan prosedur keamanan yang ada. Audit keamanan berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala, membantu mendeteksi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem jaringan. 5, perbaruan sistem. Melakukan perbaruan sistem dan perangkat lunak secara teratur adalah kunci untuk menjaga keamanan jaringan tetap mutakhir. Evaluasi keamanan jaringan efektif. Menilai keamanan jaringan dengan metode dan indikator kinerja kunci. Metode evaluasi. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan jaringan meliputi penetration testing, vulnerability assessment, dan compliance audience. Indikator kinerja kunci. Pengukuran efektivitas keamanan jaringan dapat dilakukan melalui jumlah insiden keamanan dan waktu respon terhadap insiden. Keamanan jaringan. Melakukan evaluasi berkala adalah langkah penting untuk menjaga keamanan jaringan dari ancaman yang terus berkembang. Studi kasus keberhasilan jaringan. Analisis kasus nyata tentang keberhasilan keamanan jaringan di perusahaan-perusahaan. Perusahaan A, sedangkan DOCS. Perusahaan A berhasil mengurangi DOS dengan menggunakan firewall canggih meningkatkan ketahanan jaringan. Perusahaan B, keamanan data. Perusahaan B meningkatkan keamanan data dengan menerapkan enkripsi end-to-end, melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Teknologi yang tepat. Pentingnya memilih teknologi yang tepat dalam menjaga keamanan jaringan dan mencegah potensi serangan cyber. Keterlibatan semua karyawan. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua karyawan dalam proses pemeliharaan keamanan jaringan adalah kunci keberhasilan. Tren terkini dalam keamanan jaringan. Memahami perkembangan terbaru untuk merencanakan strategi keamanan yang lebih baik. Penggunaan AI keamanan. Meningkatkan penggunaan AI dalam sistem keamanan membantu dalam mendeteksi dan merespon ancaman secara lebih efisien. Lalu, adopsi Zero Trust. Implementasi Zero Trust arsitektur memastikan bahwa tidak ada pengguna atau perangkat yang dianggap terpercaya secara otomatis, meningkatkan lapisan keamanan. Lalu, serangan ransomware meningkatnya serangan ransomware mengharuskan organisasi untuk memperkuat pertahanan dan memiliki pemulihan yang solid. Tantangan dalam keamanan jaringan. Mengatasi tantangan keamanan jaringan dengan solusi yang tepat dan inovatif. Sumber daya terbatas. Banyak organisasi menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk menerapkan solusi keamanan yang efektif. Teknologi yang cepat berubah. Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan tantangan dalam menjaga sistem tetap aman dan terkini. Investasi dalam teknologi baru. Organisasi perlu melakukan investasi dalam teknologi baru untuk menjaga keamanan jaringan lebih efektif. Kurangnya kesadaran pengguna. Pengguna sering kurang memahami pentingnya keamanan yang meningkatkan risiko serangan terhadap jaringan. Pelatihan berkelanjutan. Menerapkan pelatihan berkelanjutan untuk pengguna dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko keamanan. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.